Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam budaya untuk kita semua. Pada kesempatan hari ini, kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai kelas kata, frasa, klausa, dan juga kalimat. Namun sebelum itu, perkenankan kami untuk memperkenalkan kelompok kami yang terdiri dari 4 anggota. Yang pertama itu ada Dewati Anjasmita Hendrianto, yang kedua ada Ahmad Reva Salsabil, lalu yang ketiga saya sendiri Efrem Albert Alvin, dan yang keempat ada Yulianti. Kelas kata sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan kelas atau golongan kategori kata berdasarkan bentuk, fungsi, atau maknanya. Satuan bahasa yang sudah kita kenal sebelum sampai pada tataran kalimat, yaitu kata dan frasa atau kelompok kata. Kedua bentuk itu merupakan kata dan frasa. Tidak dapat mengungkapkan suatu maksud dengan jelas, kecuali jika keduanya sedang berperan sebagai kalimat. Untuk dapat berkalimat dengan baik, perlu kita pahami terlebih dahulu struktur dasar suatu kalimat. Kalimat merupakan bagian ujaran yang mempunyai struktur minimal subjek dan juga predikat, dan intonasinya menunjukkan bagian ujaran itu sudah lengkap dengan makna. Yang selanjutnya, pengertian kelas kata akan dibacakan oleh Dewati Anjasmita Hendrianto. pengertian kelas kata. Kata adalah suatu unit dari suatu bahasa yang mengandung arti dan terdiri dari satu atau lebih morfem. Kata merupakan bahasa terkecil yang dapat berdiri sendiri. Secara singkat, kelas kata atau jenis kata dapat diartikan sebagai golongan kata dalam satuan bahasa berdasarkan bentuk, fungsi, dan makna dalam sistem gramatikal. Berdasarkan bentuknya, kata bisa digolongkan menjadi 4, kata dasar, kata turunan, kata ulang, dan kata majemuk. Kelas kata dalam bahasa Indonesia. Kelas kata dalam bahasa Indonesia dapat dibagi menjadi yang pertama ada verba. Verba dapat dibedakan menjadi verba dasar tanpa afiks, misalnya makan, pergi, minum, duduk, dan tidur. Yang kedua, verba turunan terdiri dari verba dasar dan afiks wajib, misalnya menduduki, mempelajari, dan menyanyi. Yang kedua, verba dasar dan afiks tidak wajib, misalnya baca ditambahi dengan jadi membaca, dengar ditambahi dengan jadi mendengar, cuci ditambah dengan jadi mencuci. 3. Majemuk, misalnya cuci mata, naik haji, belai kasih. Kedua, ada adjektiva. Adjektiva ditandai dengan dapat didampingkannya kata lebih, sangat, agak, dan paling. Adjektiva dibedakan menjadi, yang pertama ada adjektiva dasar, misalnya baik, adil, dan boros. Yang kedua, adjektiva turunan, misalnya alami, baik-baik, dan sungguh-sungguh. Ketiga, adjektiva paduan, kata frasa. Ada 2 macam, yaitu yang pertama ada subordinatif. Jika salah satu kata menerangkan kata lainnya, misalnya panjang tangan, buta warna, murah hati. Kedua ada koordinatif. Setiap kata tidak saling menerangkan, misalnya gemuk sehat, cantik jelita, dan aman sentosa. Yang ketiga ada nomina. Nomina adalah ditandai dengan tidak dapatnya bergabung dengan kata tidak, tetapi dapat dinegatifkan dengan kata bukan. Contohnya, tidak kekasih seharusnya bukan kekasih. Berdasarkan bentuknya, nomina dibedakan atas nomina dasar. Misalnya, rumah, orang, burung, dan sebagainya. Kedua, nomina turunan. Ke menjadi kekasih, kehendak. Per dapat menjadi petanda, persegi. Pe dapat menjadi petinju, petani. Selanjutnya yang keempat ada promina. Promina adalah kata yang dipakai untuk mengacu ke nomina lain, berfungsi untuk mengganti nomina.
Ada 3 macam promina, yaitu yang pertama promina persona adalah promina yang mengacu pada orang. Kedua, promina petunjuk. Promina petunjuk ada 2, yaitu promina petunjuk umum, contohnya ini dan itu. Promina petunjuk tempat, contohnya sini, sana, situ. Yang ketiga, promina penanya adalah promina yang digunakan sebagai pemarkah atau penanda pertanyaan. Yang kelima ada numeralia. Numeralia dapat diklasifikasikan berdasarkan subkategori. Yang pertama ada numeralia takrif atau tertentu terbagi atas numeralia pokok ditandai dengan jawaban berapa sehingga menghasilkan jawaban 1, 2, 3, dan seterusnya. Numeralia tingkat ditandai dengan jawaban yang keberapa. Numeralia kolektif ditandai dengan satuan bilangan, misalnya lusin, kodi, dan meter. Yang kedua, numeralia tak tarif atau tak tentu, misalnya beberapa, berbagai, segenap. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Yulianti. Baik, selanjutnya yaitu pengertian prasa. Prasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang bersifat non-predikatif. Misalnya, bayi sehat, pisang goreng, sangat enak, sudah lama sekali, dan Dewan Perwakilan Rakyat. Jenis-jenis prasa. Prasa dapat dibedakan berdasarkan kelas katanya, yaitu yang pertama, prasa verbal. Prasa verbal adalah kelompok kata yang dibentuk dengan kata kerja, terdiri atas 3 macam, yaitu yang pertama, prasa verbal, modikatif atau pewatas, yang terdiri atas pewatas belakang, misalnya, ia bekerja keras sepanjang hari. Orang itu berjalan cepat setiap pagi. Yang kedua, terdapat pewatas depan, misalnya, mereka dapat mengajukan kredit di BRI. Mereka akan mendengarkan lagu kebangsaan. Yang B, prasa verbal koordinatif adalah dua verbal yang disatukan dengan kata penghubung dan atau. Yang C, yang disatukan dengan kata penghubung dan atau. Next. Yang kedua, prasa adjektifal, yaitu kelompok kata yang dibentuk dengan kata sifat atau keadaan sebagai inti atau diterangkan dengan menambahkan kata lain yang berfungsi menerangkan seperti agak, dapat, harus, kurang, lebih, paling, dan sangat. Prasa adjektifal dibedakan atas 3 jenis, yaitu yang pertama, prasa adjektifal modifikasi atau membatasi. Misalnya, cantik sekali, indah, indah nian, hebat benar. Yang kedua, prasa adjektifal koordinatif atau menggabungkan. Misalnya, tegap kekar, aman tentram, makmur dan sejahtera, aman sentosa. Yang ketiga, terdapat prasa adjektifal apositif atau memberikan keterangan tambahan. Misalnya, Bima tokoh ksatria, gagah perkasa, dan suka menolong kaum yang lemah. Next. Yang ketiga, terdapat prasa nominal, yaitu kelompok kata benda yang dibentuk dengan memperluas sebuah kata benda ke kiri dan ke kanan. Ke kiri menggolongkan, misalnya, 2 buah buku, seorang teman, beberapa butir telur. Ke kanan, sesudah kata inti berfungsi membatasi, misalnya, buku 2 buah, teman seorang, telur beberapa butir. Prasa nominal dibedakan atas 3 macam, yaitu prasa nominal modikatif atau mewarisi. Misalnya, rumah mungil, hari minggu, buku 2 buah, pemuda kampus, dan bulan pertama. Yang kedua, prasa nominal koordinatif atau tidak saling menerangkan. Misalnya, hak dan kewajiban, sandang pangan, dunia akhirat.
Yang ketiga, frasa nominal apositif. Misalnya, burung cendrawasih, burung langka dari Irian itu sudah hampir punah. Next. Yang keempat, terdapat frasa adverbial, yaitu kelompok kata yang dibentuk dengan keterangan kata sifat. Frasa ini bersifat modikatif atau mewatasi. Yang kelima, terdapat frasa pronominal, yaitu frasa yang dibentuk dengan kata ganti. Frasa ini terdiri atas 3 jenis, yaitu frasa pronominal modikatif, frasa nominal koordinatif, yang terakhir terdapat frasa nominal apositif. Yang keenam, terdapat frasa nomeralia, yaitu kelompok kata yang dibentuk dengan kata bilangan. Frasa jenis ini terdiri atas 2 jenis, yaitu modikasi dan koordinasi. Next. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Ahmad Reva. Pengertian klausa. Klausa merupakan kelompok kata yang sekurang-kurangnya terdiri atas subjek dan predikat dan berpotensi menjadi kalimat. Klausa adalah satuan gramatika yang terdiri dari subjek dan predikat baik disertai objek dan juga keterangan, serta memiliki potensi untuk menjadi kalimat. Jenis-jenis klausa. Yang pertama, klausa nominal adalah klausa yang predikatnya terdiri dari kata atau frasa golongan nominal. Misalnya, yang dibeli pedagang itu kayu. Yang kedua, klausa verbal adalah klausa yang predikatnya terdiri dari kata atau frasa kategori verbal dan klausa verbal, yakni klausa verbal yang adjektif adalah klausa yang predikatnya dari kata golongan. Verbal yang termasuk kategori sifat sebagai pusat, misalnya A. Rumahnya sangat luas. B. Tamannya indah sekali. Tiga. Klausa bilangan adalah klausa yang predikatnya dari kata atau frasa golongan bilangan. Misalnya, kaki meja itu 4 buah. Mobil itu 8 rodanya. Yang keempat, klausa depan. Ada klausa yang predikatnya dari kata depan yang diawali sebagai penanda. Misalnya, baju dinas untuk pegawai Pemda. Kedua, mobil itu dari selanjutnya akan di oleh Ephraim Albert. Baik, pengertian kalimat. Kalimat merupakan satuan sintaksis yang disusun dari konstituen dasar yang biasanya berupa klausa, dilengkapi dengan konjungsi bila diperlukan, disertai dengan intonasi final. Jenis-jenis kalimat. Jenis kalimat itu dibedakan berdasarkan berbagai kriteria atau sudut pandang, yakni yang A, kalimat dihilit dari segi makanan. Yang pertama, ada kalimat berita. Kalimat berita yang sering dinamakan kalimat deklaratif adalah kalimat yang isinya memberitakan sesuatu kepada pembaca atau pendengar. Contohnya, pada pagi terjadi kecelakaan beruntun yang menyebabkan. Yang kedua, kalimat perintah. Kalimat perintah atau kalimat imperatif adalah kalimat yang maknanya memberikan perintah untuk melakukan sesuatu. Contohnya, pergilah kuliah.
Lalu yang ketiga ada kalimat tanya. Kalimat tanya yang juga dinamakan kalimat interrogatif adalah kalimat yang isinya menanyakan sesuatu atau seseorang. Kalimat seru yang selanjutnya kalimat seru yang juga dinamakan kalimat interjektif adalah kalimat yang mengungkapkan perasaan kagum. Lalu kesimpulannya, kelas kata atau jenis kata merupakan golongan kata dalam suatu bahasa berdasarkan bentuk, fungsi, dan juga makna dalam sistem gramatikal. Frasa merupakan gabungan dua kata atau lebih yang bersifat non-predikatif. Klausa adalah satuan gramatikal yang terdiri dari subjek S dan juga predikat P, baik disertai objek atau O dengan keterangan atau K, serta memiliki potensi untuk menjadi kalimat. Kalimat adalah susunan sintaksis yang disusun dari konstituen dasar yang biasanya berupa klausa, dilengkapi dengan konjungsi bila diperlukan, disertai dengan intonasi final. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata ataupun tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf, dan selebihnya terima kasih.